dibacakan ayat-ayat Allah, kharru sujjadan, mereka menyungkur, ya, sambil mereka sujud dan meneteskan air mata dan menangis. Jadi dibacakan ayat-ayat Allah itu hatinya pun tersentuh. Ya. Jadi tidak mesti mereka harus paham arti-artinya, tidak. Jadi kalau pertanyaannya, kalau sampai hati ini tidak, atau air mata ini tidak menetes, mungkin bisa, atau tidak pernah menangis sepekan, 2 pekan. Ini perlu diintrospeksi, ada apa ini hati ini? Sebab peluang seseorang untuk menangis karena takut pada Allah, setiap individu punya peluang. Enggak dikhususkan, wah ini mesti imam dulu, jadi imam masjid juga baru menangis. Enggak. Kadang-kadang imamnya enggak menangis, makmum menangis. Ya. Nah, kalau menangis kolektif di masjid pun, nah ini menangis yang sebetulnya kurang sehat, walaupun sih oke-oke saja. Menangis yang nanti di akhirat saya sudah jelaskan pekan yang lalu, yang mendapatkan naungan fi dhillihi yawma la illa dhilluh, kan syaratnya ada 3. Yang pertama adalah menangisnya karena ingat pada Allah. Itu harus. Jadi menangis pertama sendirian. Nah, ini harus sendirian. Kalau banyak orang 50-50. Ya. Dan menangisnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dzakarallaha khalian fafadat aina. Jadi sendiri menangis enggak cukup. Sendiri menangis itu apa? Nangis apa dia? Orang sendirian menangis terus dapat naungan, belum tentu. Dia mungkin digigit apa begitu nangis sendirian, atau kehilangan uang. Harus menangis sendirian karena ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup 2. Nangis sendirian, ini dapat naungan. Nangisnya untuk apa dia nangis? Ya, digigit kelabang, itu urusan lain tuh. Menangis sendirian tapi karena Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Nah, kalau orang enggak bisa menangis, ini masalahnya di mana? Masalah bukan di matanya, masalah di hati. Yang jadi masalah itu hati. Itulah hati harus karena mata itu dia menangis karena punya hubungan langsung dengan hati itu sendiri. Kalau hatinya tidak lunak, tidak lembut, nggak mungkin mata itu bisa menangis. Jadi caranya bagaimana supaya bisa menangis? Para ulama kita memberikan contoh begini. Contoh bagaimana kita ingin memakai baju. Baju ini kotor. Caranya bagaimana? Ya pertama cuci dulu itu baju. Setelah itu dikasih wangi-wangian, baru pakai. Hati pun demikian. Jadi kalau mau menang, mata itu tidak mau meneteskan air mata, maka yang diperhatikan di sini bukan matanya. Dokter, ini kok mata saya nggak pernah menangis? Nggak ada hubungan. Ini masalahnya hati. Ya, terus dokter dikasih apa, obat tetes, hatta 100 liter. Ada urusannya. Ini bukan urusan matanya, ini kaitan masalah hati. Dokter diperiksa, ini sumber air di mata ini agak berkurang ini. Terus dia suntikan apa? Wah, itu suntik apa, nggak bisa. Urusannya di hati. Jadi yang pertama adalah kenapa nggak bisa menangis? Perhatikan dosa yang dilakukan dulu. Jadi periksa ini ada apa ini? Ya, sebab ada sesuatu yang membuat hati ini gersang. Mungkin lebih keras daripada batu. Oh, diteliti, oh dosa, banyak dosa maksiat yang dilakukan. Sebab kalau maksiat satu, maka titik hitam kena di hatinya. Sampai hati itu jadi hitam semua, na'udzubillah. Kalau sudah hitam semua, bagaimana mau menangis? Gak mungkin, dan mencucinya juga gak mudah. Kalau seorang mukmin berbuat dosa, langsung dia istighfar.
walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Cepat itu. Ini yang membuat setan dan iblis itu benci yang begini, orang begini. Jadi nggak ada masalah. Tapi dosa terus berbuat lagi, Ustaz berbuat. Ya memang kita manusia. Tapi berdosa lagi, istighfar sudah. Istighfar kembali. Ya kalau para anbiya ya maksum. Tapi kalau namanya manusia pasti juga banyak dosanya. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Jadi yang pertama kita harus periksa apa dosa-dosa yang kita lakukan. Allahumma ma kana laka minha faghfirhu li wa ma kana li khalqika fatahammalhu anni. Ada dosa kita ini sama manusia. Tidak cukup kita memohon sama Allah, cari orang itu. Mungkin harta yang dimakan, mungkin kesombongan kita, mungkin orang itu yang ya orang biasa, ya minta maaf. Cari orang itu, minta maaf. Mungkin kita apalah sesuatu yang membuat hatinya sakit karena tingkah dan laku seseorang itu sendiri harus selesaikan itu dulu. Itu yang pertama. Jadi pengobatan hati, terapinya adalah yang pertama tadi, periksa dosa-dosa yang dilakukan. Apakah langsung pada Allah atau pada sesama manusia. Yang kedua yang membuat hati ini juga gersang dan susah mata itu meneteskan air mata adalah terlalu berlebihan dengan yang mubah-mubah. Ya. Berlebihan mubah tapi udah kelewatan. Umpamanya bercanda tapi udah kelewatan lah. Bukan dilarang bercanda tapi oke lah sesuai. Jadi Islam itu ya, tidak membuat orang terus tegang aja. Sampai orang ngelihat tuh kok serius terus. Ada senyumnya. Dan ada di zaman sahabat tuh, sahabat-sahabat yang lucu juga ada. Memang tuh pikir nggak ada sahabat yang lucu? Ada. Apa contohnya Ustaz sahabat yang lucu? Ini sahabat, dia ingin memberikan sesuatu hadiah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia nggak punya fulus. Ada sesuatu yang bagus di pasar. Apakah itu madu atau apa yang Rasul senang Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia beli. Terus yang punya bilang, fulusnya mana? Dia ente ikutan aja. Ikut sampai ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketuk Rasul keluar. Dia bilang ini hadiah untuk Rasul ini. Terus uangnya belum ada bayar, yang di belakang ini yang punya ini. Ya. Jadi apakah kadang-kadang cash, kadang-kadang dia utang juga. Ketika dia nggak mampu bayar, dia datang sama Rasul. Ya, cuma ini baguslah buat Rasul, ini hadiah. Ya, hadiah terus, tapi ini belum bayar juga. Ya, dia selesaikan sama Rasul. Antum bagaimana bahagianya mereka? Ya. Gak pernah sesuatu itu yang membuat sahabat itu terus terluka hatinya. Sallallahu alaihi wasallam. Gak pernah Rasul mengatakan tidak, itu gak ada. Jadi mereka itu merasakan surga di dunia sebelum surga di akhirat. Memang ada surga di dunia. Ya, kalau tidak ada, kenapa Sayyidina Umar mengatakan, kalau ada yang mengatakan Muhammad meninggal, aku akan penggal lehernya. Dia nggak ingin pisah. Dan itu muncul banyak sahabat-sahabat yang semacam itu. Sauban juga kondisinya sudah wajah sudah sedih terus karena yang dia pikirkan di akhirat, kalau dia masuk surga bersama Rasul. Tapi kalau tempat lain, kalau masuk surga pun surga yang di mana dia? Sauban. Surga Rasul tempatnya sangat tinggi, dia surga ya ma'al muslimin yang lain. Tapi apa sabda Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta, engkau beserta dengan orang-orang yang kau cintai. Jadi bukan posisi yang tinggi di surga dengan banyaknya amal, sholat, ibadah, tapi kebersihan hati. Coba, itu yang paling mendasar. Dia beramal biasa, tapi dia punya kelebihan yang luar biasa.
qalbun salim. Dia punya hati yang bersih, tidak ada syirik, tidak ada riya, tidak ada dengki, tidak ada yang buruk-buruk. Dan siapa yang memberikan hati yang bersih? Dialah Allah Subhanahu wa taala.